wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD, yang hormati Bapak Ibu SDN Negeri 1 Cempaka Jaya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan saya guna memenuhi tugas yang saat ini sedang saya laksanakan, yaitu kegiatan PKG PJOK. Di sini Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tentang RTL, rencana tindak lanjut tentang pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau yang biasa kita sebut dengan SEM. Di sini ada latar belakang. Sport Education Model atau SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid. Kenapa saya katakan bermakna? Karena dalam SEM ini menekan pentingnya memberikan pengalaman peran. Jadi dalam permainan SEM ini nanti kita berbagi peran dengan murid. Berbagi peran dengan murid. Apabila biasanya kita melihat turnamen modal, ini peserta didik kita mereka terlibat langsung. Jadi mereka berperan. Bagaimana perannya ketika mereka menjadi seorang wasit, bagaimana memimpin sebuah pertandingan, dan bagaimana dia menjadi seorang pemain, di mana dalam permainan itu harus menjunjung sportivitas, kerjasama. Nah, itu harus kita terapkan. Dan dalam SEM ini Bapak Ibu, yang saya ambil adalah tentang permainan bola voli. Selanjutnya ada program. Programnya itu yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Insya Allah kalau kita sudah mempunyai anak yang berkarakter akhlakul karimah, insya Allah semuanya akan belajar atau berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai sosial melalui permainan sesuai dengan seperti kita tuh benar-benar siswa kita tuh terjun langsung dalam suatu pertandingan yang nanti ada yang jaga tiket, ada yang jadi tukang parkir. Kalau biasanya di turnamen itu ada yang tukang parkir, dan itu nanti anak-anak kita arahkan. Selanjutnya, menekan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Jadi kalau kita olahraga itu tentu membuat badan kita menjadi sehat dan bugar dalam pembelajaran. Jadi insya Allah kalau kita menekankan SEM ini, karena SEM ini baru yang saya juga baru dapatkan dari PKG-nya nanti. Biasanya kalau pembelajaran baru siswa itu tentu akan antusias dan akan semangat. Berikutnya penerapan pembelajaran aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Sampai dalam program tersebut, dan apa sih tujuannya? Tujuan dan capaian adalah pemahaman tentang aturan. Biasanya kalau anak-anak itu main sepak bola atau main voli, main pukul-pukul aja, main tendang-tendang aja tanpa mengetahui pemahaman tentang aturannya. Jadi nanti kita belajar tentang aturan-aturan. Apa saja sih peraturan dalam permainan bola voli ini? Berikutnya, pengembangan tentang keterampilan individu. Jadi ketika mereka sudah mengambil mata pelajaran bola voli materinya, maka dia akan menambah keterampilannya. Berarti dia harus lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran bola voli. Selanjutnya, pemahaman teknik dan taktik dan strategi. Jadi yang namanya permainan atau perlombaan itu harus ada tekniknya. Teknik passing contoh. Teknik passing itu yang baik seperti apa sih? Apakah tangannya diregangkan ataukah hanya main pukul-pukul saja? Nah, inilah tekniknya. Dan harus kita mempunyai taktik. Taktiknya bagaimana?
strateginya bagaimana? Suatu contoh, kalau kita main volley, sudah kita cemes berkali-kali kok tidak mati, lawannya masih bisa passing, maka kita harus menggunakan taktik dan strategi. Bisa nanti kita tipu dan kita colok. Kalau colok di sini tidak dipenjara ya Bapak Ibu. Oh, colok di permainan itu tidak dipenjara, kecuali kalau kita mencuri di hal-hal lain itu baru dipenjara. Berikutnya, sportivitas dan kerjasama. Sportivitas dan kerjasama itu yang menurut saya tantangan saya sebagai guru olahraga yang sulit saya terapkan. Kenapa? Sportivitas dan kerjasama ini. Saya melihat anak-anak ketika dia main sepak bola, kalau dia tuh di bawah lawannya, wah main ya bu, tidak peduli itu teman, tidak peduli lawan, main hajar, main tendang, main pukul, main sikut. Karena apa? Dia belum menanamkan sportivitas. Padahal sudah saya tekankan, sportivitas itu penting, kerjasama itu penting. Jadi kalau kita bermain dalam satu tim itu tidak bisa yang namanya egois. Kita harus kerjasama agar permainan kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kepemimpinan dan tanggung jawab. Insya Allah kalau kita sudah memiliki rasa tanggung jawab, berarti kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik. Karena apa? Ada rasa tanggung jawab. Berikutnya langkah-langkah pembahasan dalam technical meeting. Technical meeting ini biasanya dilaksanakan sebelum terjadinya hari H suatu pertandingan. Itu ada technical meeting dari berbagai tim kita undang guna untuk membahas bagaimana proses pertandingan nanti berlangsung. Itu yang dinamakan technical meeting dan bagaimana peraturannya itu kita sepakati bersama. Selanjutnya, latihan dalam pengelolaan musim, menganalisis pertandingan, turnamen, penyelenggaraan kompetensi yang menekan sportivitas dan kerjasama. Lagi-lagi olahraga itu selalu menekan sportivitas dan kerjasama. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program itu ada co-kurikuler. Dan murid yang terlibat ini adalah kelas 4, 5, dan 6. Itu kelas tinggi kalau di SD. Kenapa saya tidak melibatkan kelas 1, 2, dan 3? Karena mereka masih terlalu anak-anak, Bu. Jadi kita itu untuk mengkoordinir anak-anak kelas 1, 2, 3 itu kita akan kesulitan. Maka dari itu saya mengambil kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 bulan Desember. Kebetulan pas dengan kita selesai semester ya Bu. Jadi nanti kita bisa menggunakan kelas meetingnya dengan permainan STEM. 2. Mitra dalam komunitas belajar. Penanggung jawab ada kepala sekolah. Ya, terima kasih Ibu, alhamdulillah karena kita sudah ada kepala sekolah yang baru. Berarti ini sudah ada penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi sekolah terdiri dari guru mapel, baik itu guru bahasa daerah Lampung, guru kesenian, guru agama, guru bahasa Inggris, dan guru kelas dan tenaga pendidikan. Jadi saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua untuk membantu mensukseskan program STEM yang akan kita laksanakan nanti di minggu depan di akhir bulan di semester 1 bulan Desember. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, tentu setiap sekolah sudah memiliki kepala sekolah. Guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Alhamdulillah semua sudah sesuai dengan kualifikasi, sudah S1 sesuai dengan jurusannya. Lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan kegiatan kompetensi. Kita sudah punya lapangan, sangat luas ya Bu ya.
Jadi lapangan kita sudah sangat luas. Komentator. Biasanya kalau dalam pertandingan itu yang suka ngomong gitu, iya bola digiring-giring, ditendang oleh si A dan kemudian terjadi gol. Itu adalah speakernya, ada komentatornya. Kemudian proyektor, laptop, dan alat olahraga alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi kita sudah memiliki. Selanjutnya, sekolah memiliki jaringan internet. Alhamdulillah sudah ada internet ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak bisa susah-susah lagi ketika apa? Ketika ada kita mencari informasi yang namanya manusia Bu. Saya juga ini pribadi ketika apa ya ini ya? Yang dimaksud dengan ini apa ya? Kita sudah tidak kesulitan lagi. Kenapa? Kita ada internet. Internet itu jendelanya dunia. Sekarang ya internet itu. Kita mau mencari apa saja itu tentu ada di internet. Rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi STEM dalam pembelajaran masing-masing tanpa harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam pembelajaran PJOK. Itu yang hal-hal yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM. Jadi ketika nanti STEM ini sudah selesai, kita evaluasi lagi. Apakah pembelajaran yang STEM kita terapkan ini sudah sesuai atau belum? Kemudian nanti ada umpan balik dari murid tentang pengalaman. Pengalaman apa sih yang mereka dapat dari pembelajaran STEM? Dari peran yang mereka lakukan itu seperti apa pengalamannya? Umpan baliknya nanti diberikan oleh murid. Refleksi guru terhadap perencanaan, kemudian evaluasi kinerja tim dan evaluasi penerapan konsep fair play. Nah, ini Bu. Jadi kalau sudah ada tujuan, ada pula tantangannya. Tantangan atau kemungkinan tantangannya. Yang pertama, itu adalah keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas dan alat ini sangat mempengaruhi atau sangat menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Contohnya kalau lapangan kita sempit, kita tidak akan bisa maksimal untuk melakukan kegiatan pembelajaran PJOK kita. Atau kita tidak memiliki bola, itu akan menghambat proses pembelajaran. Berikutnya motivasi peserta didik. Motivasi peserta didik. Ini tidak semua peserta didik itu ternyata suka dengan kegiatan yang berbau fisik atau kegiatan yang capek-capek di lapangan. Itu ternyata tidak semua siswa. Nah, itu tantangan yang harus saya hadapi. Bagaimana membuat anak-anak semua, ayo kita olahraga biar badan kita sehat. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita olahraga panas sedikit, yang cewek-cewek panas Bu, habis itu capek Bu. Wah, luar biasa ini tantangannya. Kemudian kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Tapi alhamdulillah di sini semuanya enak, Bapak Ibu gurunya mendukung pembelajaran, apapun pembelajaran yang baru yang diterapkan dari pelatihan-pelatihan semuanya mendukung. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu atas dukungannya. Kemudian waktu dan jadwal. Terkadang penyesuaian jadwal ini juga menjadi tantangan Bu. Kita pengennya di bulan ini, ternyata di bulan ini ada kegiatan lain. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bertemu dalam waktu untuk melaksanakan kegiatan STEM ini nanti. Tapi alhamdulillah sudah kita tentukan ya Bu ya, tadi jadwalnya ya Bu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Semoga apa yang dilaksanakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi ya Bu Ana, kawan-kawan semua. Yang pertama tentunya di sekolah mengucapkan terima kasih karena dengan adanya program baru terkait PJOK yang akan dilaksanakan
nanti dengan model pembelajaran STEM tadi, sehingga menjadikan peserta didik kita itu lebih termotivasi lagi, lebih memiliki pengalaman yang baru dengan adanya program ini. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada guru PJOK khususnya Bu Ana dan kepada guru-guru yang lain juga. Terima kasih atas dukungannya. Kita bersama, kita bersatu, kita berkolaborasi sehingga memajukan atau tercapainya apa yang diharapkan, sehingga anak-anak itu mempunyai motivasi dan semangat belajar dari seluruh mata pelajaran ya Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Bu Ana atas presentasinya, dan kami juga mohon maaf dari Dewan Guru apabila masih ada kekurangan. Selanjutnya silakan dilaksanakan program itu dengan sebaik mungkin, dan kami sebagai komunitas pembantu siap membantu apabila diperlukan ya Bu ya. Jadi kapan saja kami siap membantu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya dan dukungannya. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon ampun. Saya juga minta maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.